Suaka kali ini akan dibawakan oleh saya, Raffi Pasha, dan ditemani oleh teman-teman saya, ada dari Departemen Akasastra Kerohanian. Halo semuanya, kenalin nama aku Aicha. Belum terjun ke PPI, tiba-tiba sekarang jadi kadep. Makasih yang udah salam gue. Seberapa ibu sih, Kak? Halo Sobat Kutah ya, dimanapun kalian berada, balik lagi bersama kami di Suaka. Sekarang kita sudah memasuki episode kedua, yang pastinya makin seru dan makin menarik nih pembahasan kita. Suaka kali ini akan dibawakan oleh saya, Raffi Pasha, dan ditemani oleh teman-teman saya, ada dari Departemen Akasastra Kerohanian. Halo. Ayo. Sebelum kita bahas-bahas lebih dalam lagi, alangkah baiknya kita kenalin dulu nih satu sama lain teman-teman kita ini. Dari kakak, boleh dulu? Halo semuanya, kenalin nama aku Aicha. Aku Kepala Departemen dari Akasrat atau Akademi Kajian dan Strategis. Nah, kakak Aicha yang cantik sebagai ketua dari Departemen Akasrat. Nah, berikutnya nih kakak ganteng ini siapa namanya? Halo teman-teman. Nama saya Muhammad Abdul Rafiq, biasa dipanggil Opik. Saya Ketua Departemen Kerohanian. Nih, spesial banget nih tamu kita. Yang satu lagi jago di akademik. Satu lagi jago di nilai-nilai agamis. Wah, menarik sekali nih pembahasan kita. Buat kakak-kakak sendiri kan, kalau kakak Aicha sebelumnya pernah jadi ini kan, jadi anggota di Departemen Akasrat juga. Gimana sih perasaannya sekarang tiba-tiba menjadi ketua departemen dari Akasrat? Boleh jujur aja nggak sih jawabnya? Boleh Agak banget. lumayan pressure kali ya. Yang sebelumnya jadi anggota, terus sekarang alhamdulillah diangkat jadi ketua. Bersyukur juga sih, alhamdulillah udah dikasih kepercayaan dari Presidium PPI Kutahya untuk menjabat sebagai Kepala Departemen Akasrat. Agak pressure tapi bersyukur juga sih. Semangat terus kakak Aicha. Kalau Karopik nih, Karopik kan baru banget nih di PPI ini. Tahun kemarin belum terjun ke PPI, tiba-tiba sekarang jadi kadep. Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali ya teman-teman. Kayaknya siap banget dijawab. Ya. Jadi memang jujur, di periode yang tahun lalu saya sendiri belum pernah menginjaki yang namanya PPPI-an. Iya. Ya, tidak sama sekali. Jadi suatu hal yang wajar kalau saya sendiri merasakan kaget banget. Siapa yang nggak kaget gitu? Tiba-tiba dari ketua PPI calling gua gitu kan? Iya. Apa kata dia? Gua tunjuk lu jadi ketua departemen kerohanian. Wow, gua bilang kan. Wow banget ya. Siapa yang nggak kaget Wow. gitu? Iya kan? Ya. Dan jujur di pertemuan yang pertama yang di calling oleh ketua PPI itu yang baru dilantik, gua jujur gua menolak. Karena gua merasakan masih ada orang yang lebih berkompeten gitu loh. Mungkin dari segi agamisnya lebih wow dari gua. Begitu kan? Oh iya. Ya boleh saya sebutkan orangnya mungkin seperti Bang Ali dan teman-teman yang lain gitu kan. Dari segi agamisnya itu sudah wow banget gitu. Apalah saya gitu yang tahun kemarin belum pernah merasakan per-PPI-an gitu. Jadi menurut gua kaget banget apalagi pas lagi interview ataupun rekrutmen peranggotaan itu, gua merasa wow, anggota gua lebih benar dari gua begitu loh. Saking gua yang gak benar begitu. Ibu biar. Terus apa sih yang jadi latar belakang untuk bisa berani melangkah jadi ketua departemen? Oke, jadi dari gua sendiri karena jujur ya, gua seorang yang bisa dikatakan background santri ya walaupun santrinya kagak benar amat begitu. Nah, jadi gua merasa ini suatu hal yang terpanggil bagi gua. Gitu kan? Jadi karena memang dari ketua PPI sendiri mengatakan tidak ada jalan alternatif yang lain kecuali lu katanya. Ya udah, gua sendiri mengatakan begini. Kalau emang begitu, ya udah, gua terima. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya siap melaksanakan itu. Masya Allah. Kalau dari Kak Aicha sendiri, kenapa sih bisa berani untuk melangkah jadi ketua departemen? Sebenarnya awalnya itu juga lumayan ragu juga sih, ada pemikiran kayak pantas gak sih gue jadi kepala departemen. Iya. Masih banyak Pantas pertimbangan banget gitu. sih. Amin. Masih banyak pertimbangan. Tapi waktu itu sama kayak Raffiq juga, ketua PPI kita yang udah dilantik nge-calling terus
beliau udah ngasih kepercayaan dan coba ngeyakinin, jadi membuat gue kayak lo bisa sih menjabat sebagai kepala departemen. Ya walaupun emang tanggung jawabnya cukup besar, pressure-nya juga cukup besar, tapi gue percaya sama diri gue sendiri, dan tentunya gue juga percaya sama teman-teman Akasrat gue, anggota-anggota gue, untuk bisa melancarkan seluruh program-program kita. Makanya gue berani juga untuk jadi kepala departemen Akasrat tahun ini. Gitu sih kurang lebih. Wah, keren banget nih. Teman-teman kita. Keren semua. Bentar sebelum lanjut, Cak, ada ini lipstick di gigi. Udah, oke, udah. Oke, udah. Perhatian dong. Penting banget itu. Nah, sekarang kita bahas juga ini nih. Kan kalian istilahnya sudah menjabat sama 2 bulan ini. Dan udah diterima nih proker-proker kalian. Tapi ternyata banyak banget nih yang baru-baru dan hal-hal yang berbeda dari proker-proker tahun sebelumnya. Dari Akasrat sendiri, kan sebelumnya ada Akastok yang sekarang udah nggak ada, terus Turu diganti Turce Gunu yang sistemnya tuh berbeda sekali. Itu kenapa sih bisa dirubah seperti itu? Sebenarnya pertimbangan gue bersama teman-teman Akasrat ngerubah beberapa program kerja itu cukup banyak juga. Tapi yang paling penting, kita sih lebih ingin membangkitkan dan mendukung UKM-UKM yang ada di Kutahya. Contohnya seperti Verbal Academy dan KSC atau Kutahya Speaking Club. Contohnya kayak program tahun lalu Akasrat itu kan ada Turu. Iya. Nah, Turce apa ya? Dulu gue lupa. Bukan yang Turu, Turce Kursu. Nah, tapi tahun ini alhamdulillah itu ada UKM Verbal Academy yang berfokuskan juga untuk mengembangkan dan mengajarkan teman-teman kita untuk berbahasa Turki. Dan gue sepakat sama teman-teman Akasrat kayaknya untuk tahun ini kita lebih berfokus ke UKM-UKM aja. Kita mendukung mereka, memberikan mereka wadah gitu. Jadi kenapa kita merubah beberapa program yang tadinya intens kayak Turce Kursu itu 2 minggu sekali, sekarang jadi 3 bulan sekali, karena kita lebih ingin memberikan ruang gitu untuk UKM-UKM yang ada di Kutahya. Nah, jadi tugasnya Akasrat sekarang tahun ini sebagai wadah aja sih, kayak gitu, wadah untuk evaluasi teman-teman yang sudah belajar di UKM-UKM yang ada di Kutahya gitu sih. Nah, orang-orang penasaran nih, Akastok sekarang kemana? Nah, itu kenapa ya? Jadi nggak ada lagi. Padahal kan sebelumnya, ada Aicha, cantik banget nih, udah nggak bisa lihat lagi. Wow. Sebenarnya sih pertimbangan kita tahun ini nggak ngadain Akastok karena Departemen Akastok merasa Akastok tahun lalu tuh kita kurang maksimal menjalankan programnya. Jadi dibandingkan kita terus mengadakan Akastok yang kurang maksimal juga kita jalani, jadi kita mengalihkan ke program terbaru kita, itu Apsara atau Akasrat Bersuara. Jadi udah nggak online lagi tapi offline. Jadi forum diskusinya dan kajian-kajian akademiknya lebih bisa leluasa juga dibahas ya di forum offline-nya dibandingkan di forum online seperti tahun lalu. Oh, berarti bisa lebih efektif juga ya? Betul banget, dan jangan lupa ya teman-teman, minggu depan tanggal 17 itu bakal ada Apsara, program keduanya Akasrat. Nanti jangan lupa datang teman-teman. Hadir ya, tanggal 17. Ditunggu Catat. Sayangnya bukan bulan teman-teman. Enggak dong kayaknya kita jangan sih. Catat nih ya. Hadir lu pada. Hadir. Nih kalau kerohanian, kerohanian ini banyak banget loh yang baru-barunya tuh. Bahkan saking banyaknya yang baru, Presidium tuh sampai bilang cukup, kebanyakan loh ini. Itu kenapa? Kenapa kalian bisa sebanyak itu? Apa sih main goal kalian sampai bisa mengadakan banyak proker? Fokus kuliah. Ini pertanyaan yang orang-orang ciri-ciri orang yang bakalan ke jahanam gitu sih. Ya. Udah gak aman. Ya. Gak aman. Posisi Anda sekarang gak aman. Oke, langsung gua jawab ya. Boleh. Jujur, soalnya ini kan jadi kerisihan hati gua dari Perdeta tahun yang lalu. Ya, jadi ini kerisihan banget gitu. Nah, waktu si ketua PPI nunjuk gua jadi kadep, nah di situ tuh kerisihan yang selama gua selama 1 tahun yang lalu kayaknya kerisihan ini jadi ada petunjuk gitu loh. Nah, jadi kayaknya sekarang jadi momentumnya. Nah, kenapa sekarang di kerohanian banyak banget kegiatan-kegiatan yang seperti yang kamu bilang yang baru gitu, munculnya baru banget gitu. Nah, yang pertama itu yang mungkin yang kelihatan baru banget itu yang kasmaran. Nah, kasmaran. Terus yang kedua yang majelis Quran. Iya. Nah, mungkin gua jawabannya satu-satu persatu ya. Nah,
sebenarnya kasmaran ini hampir sama aja kayak tahun yang lalu, ya. Kajian mahasiswa rutinan, ya kajian seperti biasa tetap sama. Cuman yang menurut gua yang di sini yang menurut gua fantastik gitu, yang majelis Qur'annya. Majelis Qur'annya. Majelis Qur'annya. Kenapa gua memandang kalau ini suatu hal yang sangat baru dan mungkin seluruh mahasiswa yang ada di sini merasa kaget gitu. Nah, karena begini loh. Gua berpandang seperti ini, sangat disayangkan kita nih kan yang ada di Kutahaya terutama kita kebanyakan yang dulunya yang backgroundnya santri gitu kan. Jadi sangat disayangkan kalau lingkungannya kita tidak bangun lingkungan yang Al-Quran begitu. Lingkungan yang menurut aku yang agamis lah begitu. Nah ya walaupun aku juga nggak ya jauh dari kata itu. Nah tadi juga aku berpikir kegiatan yang Majelis Al-Quran ini bukan saja untuk satu periode saja, yang 1 tahun ini. Itu berkelanjutan ya. Nah, betul sekali. Berarti berdiri sebagai UKM baru gitu. Benar banget. Nah, jadi ini sesuatu kerisihan hati yang awalnya gue berpikir kayaknya nggak usah dibangun kegiatan yang ini, nggak usah. Tapi apalah daya pertanyaan ini sudah dilontarkan oleh mahasiswa lain dari tahun yang lalu. Begitu Kerisian mereka di tahun lalu gitu ya. Iya, disampaikan ke butuh saya. wadah gitu. Betul banget. Nah, maka dari itu saya pribadi mengatakan lebih baik kegiatan ini dibangun entah nanti berjalan atau tidak. Yang penting kita berani membangun kegiatan itu. Meskipun satu orang tetap kita jalanin. Benar banget. Tetap harus dijalanin. Jadi gue merasa kalau ini suatu momentum yang bagus ketika kegiatan ini dibangun dan bukan satu periode saja gitu loh. Jadi untuk selama PPI ini bangun, jadi kegiatan itu mudah-mudahan tetap berjalan. Begitu. Wah, keren banget sih ini. Nih, Sobat Kutahya. Kita kalau di Kutahya ini, kita mau belajar akademiknya ada. Bisa langsung telepon Kak Eca ya. Mau belajar tentang Quran, ilmu-ilmu tasawuf dan yang lain-lainnya, bisa langsung telepon ke sini. Sudah hadir di Kutahya. Tinggal mau nggak atau ikutnya. Nih, kan aku ngundangnya ada bagian akastrat, ada bagian kerohanian. Nah, ada pertanyaan penting nih ke bagian-bagian ini, ke Kak Aicha nih. Apa tuh? Menurut Kak Aicha, penting juga nggak sih belajarin nilai-nilai agama tuh? Kalau menurut gue pribadi, karena gue juga beragama, jadi penting banget sih untuk membahas nilai-nilai penting dalam kerohanian, kayak gitu sih. Kalau dari Kak Ropik sendiri, penting nggak sih mempelajari nilai-nilai akademik tuh? Wah, bener. Jadi kegiatan akademis ini sangat suatu hal yang menurut aku penting. Kenapa? Karena kita ini kan lingkungannya lingkungan mahasiswa. Jadi tidak mungkin orang-orang mahasiswa akalnya tidak akademis. Bener nggak sih? Bener banget. Benar. Jadi maka dari itu, kalau memang kita merasa diri mahasiswa, maka pikiran-pikiran akademisnya pasti harus ada. Muncul, begitu loh. Mungkin seperti itu. Oh, tuh penting berarti kita harus hadir entah di Apsara nanti ataupun ikut serta di UKM baru. Apa namanya? Majelis Quran. Majelis Quran. Jangan lupa ya hadir. Nah, tapi sekarang pada lapangannya tuh ada beberapa orang yang menganggap belajar tuh males banget, kuliah udah capek, ngapain sih belajar lagi, entah mulai pelajaran akademis ataupun kerohanian, dianggap membosankan. Itu gimana tanggapan kamu tentang persepsi orang-orang seperti itu? Gue kurang setuju sih jujur dengan persepsi seperti itu. Emang sih kuliah itu melelahkan, apalagi kuliah di Turki. Gue juga udah ngerasain realitanya kayak gimana. Cuma untuk mempelajari lagi akademik kajian strategis dan juga kerohanian itu juga perlu juga sih menurut gue, kayak life must balance gak sih? Dan juga nggak melulu tentang kuliah kita belajar materi dari dosen, cuma kayak tentang realitas hidup, rasionalitas hidup, dan juga nilai-nilai beragama itu penting banget sih menurut gue. Iya. Nah, mereka juga kadang berpikir gini loh, Kak. Jadi, ya aku kan udah belajar di kuliah. Ngapain sih ikut-ikut ke kajian akademis lagi, kan udah ada di kuliah. For your information aja, kajian akademik yang kita jalanin di Akastrat itu nggak melulu tentang materi-materi kuliah kan. Kalau mungkin di kuliah kalian belajar tentang
kayak matematika, terus habis itu belajar juga tentang ekonomi. Sedangkan kalau misalkan di Akasat lebih mencakup secara umum gitu. Kita bisa belajar tentang hak asasi manusia, politiknya juga ada, tentang negara-negara lain. Jadi nggak 100% sama gitu dengan materi-materi kuliah gitu sih. Jadi menurut gue sih masih penting juga sih untuk belajar melalui Akasat gitu. Penting banget berarti ya untuk mengetahui dunia global itu seperti apa Betul ya. banget. Betul banget. Nah, kalau beda nih kalau nilai kerohanian. Orang-orang kan banyak yang berpikir, ih ini kayaknya udah bosen loh baca Quran lagi, ini lagi, kita diceramahin lagi. Kayak di ceramahin itu kan orang-orang tuh kadang, ih apa sih denger orang ceramah gini-gini doang. Itu gimana tanggapannya? Jadi kalau pandangan aku sendiri, kalaupun orang yang merasakan kebosanan gitu, malas mungkin untuk mengikuti kajian-kajian kerohanian gitu, ataupun dia merasakan, wah apa sih belajar agama gitu, gue berpandang orang-orang seperti itu nggak bener gitu, nggak bener kalian, nggak bener. Kenapa gue mengatakan nggak bener? Jadi suatu kewarasan sebagai kita manusia gitu. Jadi kalau kita lagi suntuk gitu kan, sebenarnya kalau kita lagi suntuk bermalas-malasan, kalau kita lagi suntuk gitu enaknya kan kita mendekati yang maha kuasa gitu. Iya. Bener nggak sih? Bener banget. Bener banget. Mana miliar? Wow, ini pertanyaannya nih. Kalau dikit-dikit main nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting tahu jalan pulang. Jadi begini loh kawan-kawan semua, yang namanya akhirat sama dunia itu berseiringan, begitu loh. 50-50 bro. Nggak bisa kalau kamu akhiratnya sono, dunianya sono, nggak bisa, jauh banget begitu. Jadi harus seirama begitu. Duh, seperti teman-teman kita juga, Kak Aicha meskipun dia belajarin akademis, tapi nilai agamisnya juga nggak ditinggalin. Kak Ropik juga, nilai agamisnya tahu, pengetahuannya luas, tapi itu tetap masih belajar tentang nilai akademis. Amin. Penting, semuanya penting ya. Amin. Kita sekarang ada role model banget nih, role model di pelajaran akademis ada, di agamisnya ada, bahkan bisa ngeblend kedua hal itu jadi satu. Keren banget. Nih, penasaran dengan keseruan berikutnya? Jangan lupa di segmen berikutnya. Wah. Halo guys, kembali lagi bersama kami. Nah, sekarang kita bakal, nih kan sebelumnya udah ada nih pertanyaan-pertanyaan di NGL. Kita bakal bahas nih pertanyaan-pertanyaan di NGL ini. Yang pertama, ini nggak tahu dari siapa ya? Nggak ada dari siapanya ya NGL ya? Nggak ada. Nih, gak mau pacaran, tapi takut kehilangan dia. Tapi kalau diam-diam mengagumi, malah tidak tersampaikan, malah sakit. Solusinya, Min? Wah, ini dari kebagian rohani nih. Secara Islami gimana nih? Tanggapan sakit hati itu gimana nih? Woi, gimana Pak Ustadz? Kok gua ditunjukin kayak kaget banget ya? Mungkin dilemparkan aja nggak sih yang lebih tahu? Yang lebih tahu. Ditanya loh. Gua nggak tahu teman-teman. Ini solusinya Pak Ustadz. Aduh, Pak Ustadz. Gimana nih solusinya? Ulang, Cok. Apa pertanyaannya? Nih, gak mau pacaran, tapi takut kehilangan dia. Tapi kalau diam-diam mengagumi juga, malah tidak tersampaikan jadi sakit. Solusinya gimana Pak Ustadz? Oke, jadi begini ya. Seandainya kalian memiliki perasaan gitu kan, dua insan antara dua aku gitu ya. Dua aku. Jadi kalau kalian merasakan jatuh cinta pada seseorang, ingat nih, dipendamkan aja gitu loh. Dipendamkan aja. Ya, tapi ini pandangan gua ya. Jadi jangan bawa dari segi-segi agamisnya, oke? Nah, dari pandangan gua, seandainya kalian memiliki perasaan yang begitu berat yang istilah tidak bisa kalian tahan lagi, ya nggak apa-apa. Misalkan gua nih suka sama seseorang, ya udah, gua tinggal bilang, gua tuh suka sama lu gitu. Masa Spill dong. Gimana dong? contoh doang. Nah, seandainya yang penting gua udah apa namanya melepaskan apa sih namanya? Meluapkan, Meluapkan gitu Iya. loh perasaan gua gitu.
Ya antara dia mau apa enggak ya serahkan pada dia begitu. Tapi lu harus nahan malu begitu itu aja. Kalau dari Eca sendiri gimana, Cak? Aduh, kayak udah diwakilin aja nih Aduh, sama maaf. Opik. Udah Setuju, setuju. Udah setuju aja sama apa diwakilin sama dia. Pertanyaan aja, Cok. Yang ngasih pertanyaan siapa ya? Aduh, lagi patah hati nih anak Kutahya kayaknya. Nah, ini ada lagi nih tentang Akasrat. Akasrat punya program keren apa nih tahun ini? Tahun ini alhamdulillah Kasrat punya 4 program kerja, 3 program kerja rutin dan 1 program kerja unggulan. Yang pertama untuk rutinnya itu ada Apsara atau Akasrat bersuara. Yang kedua itu ada Turk Cegunu, terus abis itu yang terakhir ada Speaking Spree. Itu kurang lebih sebagai public speaking itu. Dan untuk 3 program rutinnya ini, alhamdulillah Akasrat bekerja sama UKM-UKM yang ada di Kutahya. Nah, untuk program terakhir itu kita ada program unggulan yaitu MUN atau Model United Nation yang udah berjalan dari 2 tahun lalu dan alhamdulillah tahun ini insya Allah kita akan jalanin kembali gitu. Oke, semangat terus ya Kak Ica dan Makasih. prokernya. Nah, sekarang buat kerohanian nih. Udah siap belum? Siap banget dong. Nih, info MHQ dong. Nah, apa? jadi sebenarnya ini panjang banget ya, cuma gue singkatin aja gitu. Nah, tadi kan yang kita bahas tadi, kita dari Departemen Kerohanian membangun UKM baru kan, Ya, yang namanya Majelis Quran. Bener gak sih? Bener banget. Nah, jadi tujuan MHQ itu, bukan tujuan MHQ ya, tujuan adanya Majelis Quran itu goalsnya kita di MHQ. Oh, nah begitu. iya. Untuk meramaikan juga ya. Untuk meramaikan. Jadi gua sendiri orang yang meramaikan MHQ di tahun lalu. Nah, kenapa gua? Gue juga. Oh iya, lu juga ya. Lupa gua. Bener. Nah, jadi di tahun lalu gua merasakan di MHQ ini kayak ada yang kurang. Kegiatannya sangat bagus banget. Cuman di di waktu kegiatan kayak ada yang kurang begitu. Nah, apa yang kurang? Partisipasi anggota mahasiswanya yang berkurang begitu. Di antara lainnya juga kayak gua mikirnya mereka tuh kayak masih malu gitu kan. Yeah. Masih malu gitu. Gue lihat kok yang ikut cuma beberapa orang aja gitu. Kan gua bisa jadi juara 1 gitu kan. Karena emang bener gitu. Iya. Ya, jadi begini teman-teman. MHQ itu akan diagendakan di akhir bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan 4 nggak sih? Awal bulan Ya, 4. April. Nah, jadi agak sedikit berbeda dari tahun yang lalu. Kalau tahun lalu kegiatan MHQ itu 2 kali penyisihan dan 1 kali final. Nah, kalau di tahun ini simpel saja, 1 kali penyisihan dan 1 kali final. Nah, dan juga mungkin porsinya kalau tahun lalu kan ada yang 5 juz, ada yang ngambil 3 juz gitu, ada yang ngambil 2 juz, Beda-beda ya? Beda-beda. Nah, kalau di tahun ini insya Allah karena kita sekarang memperbaiki kawasan internalnya. Ya, Iya. kita memperkuat kawasan internalnya. Jadi kita memulai dari yang dasar-dasar dulu, mungkin dari 1 juz saja dulu. Nah, 1 juz. Jadi adanya Majelis Quran ini, kita ingin melihat partisipasi masyarakat Kutahya itu banyak apa enggak begitu. Jadi kita meraup semua mereka. Oh, berarti Kita sekarang ajak lebih semua. fokus ke kuantitas ya? Bener banget. Jadi kita Kualitas salah. Kualitas. Lebih fokus ke kualitas Kok daripada gua malah kuantitas. bilang bener gitu. Salah kita. Nah, jadi begitu. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin mengikuti MHQ, ya, jadi kalian harus mengikuti kegiatan Majelis Quran, tahsis, tilawah, tahfidz, begitu. Kalau pengen pintar ngaji ya udah ikut kami, begitu. Ikut ya, ikut semuanya dong. Harus dong. Nih, ada pertanyaan terakhir nih. Ada salam buat siapa nih? Ada salam buat siapa ya? Buat Kak Ica yang cantik atau buat Kak Ropik yang ganteng? Kayaknya Nih, ada salam buat Kak Sopian. Siapa Kak Sopian nih? Wih, salam buat Kak Sopian dari Kerohanian. Wih, dijawab dong salamnya. Siapa tuh? Siapa tuh yang nanya Aduh, kira-kira? terus sepertinya bagian Kerohanian sekarang banyak orang-orang menarik nih sampai disalamin gini ya. karena memang orang-orang kerohanian kebanyakan ganteng dan cantik-cantik. Wah, berarti Ustaz. nah, tapi meski belum menarik chemistry dari Kerohanian tuh bener nggak sih kuat enggaknya? Dari Akasra juga chemistry-nya kuat nggak sih? Nih, kayaknya kita sekarang ke main chemistry mereka. Oke. Dari Kak Ica mau ngundang siapa nih temannya? Mengundang Kak Umar.
Ya udah, dari Karopik mengundang siapa nih? Gua pengen ngundangnya yang sering dipanggil Om itu. Oh, yang tadi disalamin ya? Ini tadi Ah, disalamin bener gak sih? banget. Iya. Jadi dia tuh di sini tuh yang paling tua ikut ya gitu. Om Melki. Om Hadi. Oke, kita panggilkan Hadi Sofyan. Ayo kemari. Nah, sekarang dari Akasar sendiri mau manggil siapa? Gue mau memanggil Kak Umar dong tentunya. Tepuk tangan buat Kak Umar. Sesepuh kita. Nama dulu, sarjana dulu pagi. Sini, Cak. Spon. Gimana? Kita aja. Perkenalan dulu dong Sini. kakak-kakak Masuk, yang masuk. ganteng-gantengnya. Dari kakak sebelah sini dulu. Siapa namanya? Nama gue Umar, gue dari bagian Akastrat. Terus? Udah. Dari sebelah sini siapa namanya? Perkenalkan nama gue Adi Sofyan dari bagian kerohanian. Nah. Yang tadi disalamin ya Kak Oh ya? iya disalamin ya. Akhirnya pakai prank juga. Jawab dong salamnya, jawab dong. Makasih yang udah salam gue. Dari siapa? Seberapa imut sih Kang? Nah, buat kalian yang penasaran game sekarang bakal kayak gimana sih? Nih, permainan game ini seperti yang minggu kemarin mencari chemistry siapa yang paling kuat. Tapi bentuk gamenya bakal beda. Nih, nanti aku bakal ngasih satu kata. Satu kata misalkan nih, kopi. Nah, kalian harus nyebutin satu kata itu bareng-bareng. Yang sama bakal dapat nilai. Yang salah nggak dapat nilai. Dan untuk yang nilainya paling rendah bakal minum ada teh di sini. Tapi teh di sini agak beda sih rasanya, agak spesial. Bisa minum, harus dihabisin ya, harus dihabisin. Apa giran gini-gini ikutan? Kok gue takut? Gak apa-apa, ini maksud ya tujuannya. Nah, siap gak? Siap gak? Akasrat, gimana tim Akasrat siap? Ya, elah. Kayak easy gak sih? Easy banget, easy banget. Yoi. Dari bagian bantu Tuhan. dari bagian kerohanian, siap. Oh jelas siap ya. Kok gue 50-50 yo? Gasken. Mau dari Let's go. siapa dulu nih yang mulai? Dari sini dulu sih. Boleh, boleh. Saya dulu Sweet gak aja, sih? sweet. Oke. Sweet. Kalau gue kok ikutan ya? Oh, ayo ulang dong. Kan dia salah. MC-nya mau ikutan main aja apa? Ulang. Suka kepancing aku, sorry. Ayo, sweet. Oke. Sweet. Gua menang. Salah. Berarti menang. Enggak dong. Menang dua. Jadi Yang begini. menang nentuin mau duluan atau mau Nah, yang menang Yang menang Ya nggak apa-apa lah, nentuin. kita duluan nggak Ya apa-apa. udah. Mau duluan atau mau mereka duluan? Kita airan aja biar dia. Iya, jadi kan kita mainnya late game gitu. Kalau menang mah Oke. iya. Kita oper aja. Oke, sebutin satu kata yang ada di pikiran kalian ya. Uh, Katanya tadi lu nyebutin kata Iya. dulu. ketika yang terbesit di pikiran kalian ketika aku katain, Katain. ketika aku bilang kata. Dari siapa? Oh, Kasih contoh. ini kasih contoh ya, ini contoh. Contoh dulu ya, contoh ya. Boleh. Pakai apa-apa kan? Ya, sip. Nanti 1, 2, 3-in gitu kan? Ya, nih kata-katanya. Kata-katanya Universitas. UI. Belum 1, 2, 3. Belum. Oh, oke. Sorry. Ganti. Nih. Buru banget otak lu Ya belum maaf jalan. ya. Baru bangun dia. Sorry. Baru bangun. Ya udah, nih kata-katanya. Tomer. Tahan pikirin ya. Tomer. Apa sih yang terbesit di pikiran kalian? Udah siap? Dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Bahasa. Kita nggak ada chemistry. Beda. Harus mulai awalnya kayak sama huruf apa gimana? Enggak harus kan? Satu katanya apa? Oh, berarti oke. Nah, sekarang kita coba ya dari kerohanian. Tadi contoh kan? Gampang Tadi contoh kan? banget. Contoh, Oke. masih contoh. Easy ya, Dek. Udah mulai. Belum, ini masih contoh. Oh, masih contoh. Enggak usah pakai contoh. Enggak apa-apa. Nih, siap ya. Kata-katanya PPI. Tahan, ingat ya, PPI. Lihat, saya lihat matanya. Jangan jatuh cinta. Siap? PPI. 1, 2, 3. Organisasi. Nggak kompak ternyata. Ternyata emang nggak ada chemistry. Masih contoh. Gitu ya guys. Nah, kita lihat. Sekarang kita mulai ya, udah ada penilaian. Soalnya ada berapa? Ada 5. 5. Oh, oke. Dari Akastrat. Udah siap? Siap. Siapa aja. Oke. Kata-katanya. Turki. Siap? 1. Ada kode. Dia begini. Enggak tahu lah. Apa Turki? Siap? 1, 2, 3. Kuliah. Jauh. Maaf ya, nggak ada
chemistry-nya kita ngakak. Minum kasih. Belum kan dihitung poin. Poin dulu. Kirain salah langsung minum. Nih, sekarang Kerhanian. Lihat gua. Setahu gua sama Hadi kayaknya otaknya selaras gitu. Selaras ya. Pikiran kalian sama-sama ya. Kadarnya sama. Sama-sama bagus. Udah siap? Kata-katanya. Indonesia. Ya, pikirin. Indonesia. Indonesia. Ntar gua ngelek ntar. Siap? 1, 2, 3. Tanah. Kok dia bilang amin tadi? Buzzer. Amin. Tiba-tiba. Kok bisa kepikiran amin lu? Indonesia. Negara ya. Tiba-tiba ke presiden. Wah, nampaknya di sesi pertama ini belum ada yang dapat poin nih. Gua. Siapa nih yang bakal dapat poin pertama? Yang nalar-nalar aja lah. Ya apa? Nggak tahu gue juga. Ngalamin aja, nggak usah yang dirasain. Oke. Nah, gitu dong. Oke, siap. Ya udah, nih. Positif. Ini harusnya ini kalian punya bahasa sendiri sih. Ini gampang banget. Kata-katanya akastrat. Gak mungkin sama lo. Ini kalau akasat kita kayak bisa nih. Akastrat. Harusnya Lalu bisa. lu sih. pasti tahu. Harusnya tahu nih. Oh, kita tahu. Oke, siap. Sampai lu salah, awas aja. Siap ya. Enggak. Hitungan 3. 1, 2, 3. Akademi. Akasat akademi. Beda loh. Iya, emang otaknya agak beda nih kayaknya. Akastrat, let's go. Tapi emang nama grup kita gitu. Nama grupnya itu. Iya sih benar, nggak salah. Boleh ulang lagi. Enggak boleh. Dari Kerhanian siap. Oke. Selalu siap kami mah. Kata-katanya. Jangan buzzer ya, jangan buzzer lagi. Enggak. Kata-katanya Kerohanian. Oke. Oke. Wah, ini mereka kayaknya nyiapin. Enggak. Enggak dong. Ya udah, hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Bersatu. Nama grupnya itu ya jangan-jangan. Iya. Lu gimana sih? Iya maaf ya. Wah, udah ada 1 poin nih. Ada 1 Iya poin bener ya, kita memimpin. harusnya gitu dulu. Nih, Kerohanian memimpin 1 poin dan Akastrat 0. Tepuk tangannya semua. Cara Kerohanian mana nih? Dia pakai jalur batin ya. Nih. Masuk ke sesi ketiga, pertanyaan ketiga. Dari bagi Oke. Akastrat siap? Siap gak siap sih, tapi yaudah. Ayo, jangan deg-degan gini, ayo Mar. Gak ada Santai. kan? Lebih kayak ngapain sih minum? Kopi asli. Oke, kata-katanya. Kata-katanya sekolah. Apa lagi sekolah? Nggak sekolah lagi gua. Sabar. Udah langsung aja ya. Yang sama sekolah yang sederhana. Ini gampang aja. sumpah. Lu gampang-gampang aja lu. Siap? Ya. Oke. Kayaknya gua tahu. Bisa nih. Sumpah Let's go. Ya. 1, 2, 3. belajar. Nggak beda jauh sih. Nggak beda jauh tapi. Setengah Tadi deh. gua mau Yang penting nggak sama, udah nggak sama. tapi itu kan maksudnya Iya, maksudnya sama, sama. setengah. Tapi keluarnya nggak sama. Udah, Kerohanian. Ini harusnya dunia kalian banget sih yang gue bakal tanya nih. Kata-katanya ngaji. 1. Bentar, Cok. Oh, belum. Ngaji. Ini dunia kalian tapi meskipun susah. Siap? Siap. 1, 2, 3. Sabar. Nggak bisa. Sabar. Nggak bisa. 0. Ulang nggak? Nggak boleh. Loh. Kayaknya mereka punya bahasa sendiri ya. Gimana ini Kerohanian nggak menjawab? Ngelek ya nggak? Dia ngelek, aku ngelek, jadi seiras gitu. Selaras. Sama. Ya itulah pokoknya. Oke, masih memimpin di Kerohanian ada 1, di Akastrat masih setengah. Oke, nggak apa-apa setengah. Nggak ada setengah, 0. Ada lah setengah. Oke. Oke. Nah, sekarang coba nih, kan tadi Kerohanian nggak jawab, dari Kerohanian dulu deh buat pertanyaan keempat. Oh iya gitu dong. Apa? Siap gak Kerohanian?
Apa? Apa? Ini buat Iya, pertanyaan. kayak tadi. Oh, sama kayak tadi. Tapi duluan dulunya. Kami, Oke. kami buat pertanyaan apa kamu? Aku lah. Oh. Tanya ke siapa? Ke gua. Tiba-tiba mau ditanya aku. Siap, keranian? Oke. Kata-katanya. Kasmaran. Proker kalian nih. Kasmaran. Udah siap? Dah. Oke. 1, 2, langsung jawab ya, harus langsung jawab. Dia bilang 3 langsung jawab. Kosong pandangan gua, Cok. Makanya lihat om, lihat om. Ya, siap? 1, 2, 3. Kajian. Boleh lah. Nampaknya semakin memimpin. Kita bisa 2,5 menang. Iya, bisa. Let's go. Bisa gila. Akastra siap? Siapin aja. Kayaknya bakal Milo nih. Oke, 3 kata nih. 3 kata. Kata-katanya. Tukce gunung. Tukce gunung. Oke. Proker Itunya kalian aja. ini harusnya tahu Lu sih. gua. Hah? Ngikut gua. Ngikut lu coba. Tapi apa? Yang itu aja. Ngikut lu aja berarti. Mau Yaudah. nyambungin siapa dia? Ya, ya. Udah Nyambungin siap. Gaskan. Oke, 1, 2, 3. Turce. Dalam menang kami. Udah menang kita. Oh, maksud lu Udah yang menang, tadi Boy. pamer itu. Ini harus Oh. di-rewind, sih pertanyaan yang sebelumnya. Mereka aku tuker loh bisa-bisanya. Kata ngikut lu. Menang kan kita? Boleh diulang lagi nggak pertanyaannya? Enggak, pertanyaan terakhir ini bernilai 1000. Siapapun yang jawab menang. Ini kenapa langsung di sini? Masa cepetan? Enggak, pertanyaannya sama. Pertanyaannya sama. Tapi kalian sebutinnya bareng-bareng. Ngerti nggak? Tau gitu mending dari tadi kalah aja kita ya. Apa? Enggak, maksudnya Maksudnya sebutin gimana? bareng-bareng. Oh, nggak bisa ya? Susah. Ayo dah. Ya udah. Enggak apa-apa nilainya 1000 aja. Oke, boleh. Kalian harus kalah. Lo. Dibayar berapa Anda? Hah? Kasih tahu cepet. Apa mau membayar? Ya ini ada. Kita kabur. Oke, siap. Tapi enggak kalau sama bisa nyontek. Enggak beda. Oh, dibedain. Beda. Mau dari siapa dulu nih pertanyaan Keranian terakhir? Sweet. lagi. Oh, sweet lagi. Pelan kok. Ayo. Batu gunting kertas ya. Gue sering menang sih. Enggak sih. Kerohannya tuh selalu gini, Bro. Sebelum Jarum langit. Ayo, batu gunting. kadang doa itu makbul, kadang nggak dikabul. Doa kan? Ketahuan nih. Salah dia. Ya udah. Boleh. Oke. Kata-katanya fokus 1000 nih, nilainya 1000 nih. Penentuan kalian kalah menang nih. Loh. Kami 2 kali loh. Ya udah. Tapi kan poinnya lebih besar. Oke, dari bagian kerahanian. Siap dan bertanya? Siap. Oke, kata-katanya. Nawawi. Presidium kita nih. Nawawi. Apa sih yang terbesit di pikiran kalian? Ya. Gampang Oke. lagi kayaknya. Siap? Siap. 1, 2, 3. Ketua. Oh, tadi jawab apa tadi? Udah gampang, habis tadi ya jawabnya. Udah gampang masih salah nih. Tuh. Dia ketua. Nih, ikut banget. sekarang Akastra siap. Ini kayak punya dendam dari ini lu. Dalah. Suruh pinjam langsung. Akastra, kata-katanya siap. Sabar, transfer ilmu dulu. Iya, transfer ilmu dulu kita. Ayo, sambungin dulu. Gue tarik balik. Sambungin dulu kepalanya. Ya udah. Kata-katanya. Aicha. Waduh. Kadep loh, ini kadepmu loh. Loh, Itu yang itu aja. tinggal dia sebut dong. Udah kamu sebut loh jawabannya. 1, 2, 3. Kadep. Telat, Cok. Dia udah sebut jawabannya tadi. Let's go. Chemistry kami. Nol. Pertanyaan lu. Udah silakan Birun. Iya loh, nggak fair. Dia sebut juga presidium. Gue nyebut presidium. Kenapa kalian nggak nyebut presidium? Tuh. Gue nyebut kadep. Bisa Ini dirubah main ya. chemistry sama MC. Jadi guys, itu pentingnya belajar agama. Minum.
minum, silakan. Silakan. Enak kok, enak. Tadi gua Itu maca dari Bangkok. ya tadi gua Bangkok. Mang boleh. Ayo dipegang dulu aja, dipegang Dari dulu. Bangkok. ditumbahin. Yang putih-putih terus jualan. Tadi gua tahu Lia ngasih. Kayak gini kasih. Deh. Sumpah itu. Kayak gini. Tangan lu kayak gini. Nah. Ada gayanya. Satu. Lu. Om sekali tenggak aja. Gila. Itu rasa apa? Habis lah. Janganlah. Habis ya. Menangis. Udah. Dia belum minum deh. Gue belum minum. Minum dulu ya. Demi Allah. Enggak, dua ini dua gluk. Dua teguk. Tunggu dulu, Ping. Satu teguk. Aduh kayak ke bawah mual lagi. Udah aja. Kasihan. Gue juga nggak kuat. Anjir. Sumpah demi Allah. Kok bisa lu telan, Cok? Oke guys. Untung kita nggak minum ya. Let's go, makanya jangan kalah guys. Yang buat ini ada dendam pribadi kayak. Udah briefing dulu kan kalian? Tahu Iya. gak? Enggak ada. Emang buat keluargian sih. Tuhan bener. Udah siap buat penutupan closing. Saya belum. Udah. Oke guys, inilah keseruan kita di Suaka hari ini. Terima kasih ke Departemen Akastrat sudah hadir di sini. Departemen Keharmonian juga. Kirim dong pesan-pesan terakhir buat teman-teman Sobat Kutahya. Pesan terakhir buat Sobat Kutahya, jangan lupa datang ke Apsara tanggal 17 Februari ya, 17 Februari 2024 hari Sabtu. Jangan lupa datang ya, dicatat tanggalnya. Catat tanggal. Dari Keranian. Oke, halo teman-teman semua. Ya, jadi jangan lupa, insya Allah ya, 2 minggu lagi kita akan adakan proker Majelis Quran. Jadi jangan lupa semuanya turut partisipasinya, hadir ya di kegiatan kami. Dan juga nanti insya Allah 1 bulan yang akan datang kami akan bangun kegiatan baru ya, entah bakalan terrealisasi apa tidak karena ini non proker yaitu hadroh ya. Kalaupun teman-teman ingin ikut, jadi ditunggu partisipasinya. Ayo ditunggu. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Makasih. MC-nya makasih juga. Makasih.